Duduk ini bukan sekadar transisi fisik. Ini adalah fase ruhani, di mana ruh tidak lagi hanya tenggelam dalam kepasrahan seperti dalam sujud, tetapi kini belajar untuk berbicara, memohon, dan mengakui kelemahan dirinya dengan jujur. Di antara dua sujud, ruh berhenti sejenak dari perjalanan fana, lalu menengadah kepada Tuhannya dengan penuh harap dan rasa butuh yang mutlak. Ketika hamba mengucapkan Rabbighfirli, ia tidak sekadar memohon ampun, tapi sedang membuka tabir kehinaan dirinya. Kalimat ini adalah pengakuan bahwa tak ada satupun yang bisa membebaskannya dari dosa, kecuali Allah. Dalam makrifat, permohonan ampun bukan sekadar ritual, tapi kebutuhan. Ruh yang sadar tahu bahwa setiap langkahnya bisa salah, setiap geraknya bisa menyimpang, dan hanya kasih Allah yang bisa menyelamatkannya dari jerat keakuan dan kelalaian. Maka ia tidak memohon dengan datar, tapi dengan gemetar. Sebab ia tahu, dosa bukan hanya tentang perbuatan, tapi juga tentang hati yang jauh darinya. Lalu dilanjutkan dengan warhamni, rahmatilah aku. Ini lebih dalam lagi. Ruh tahu, sekalipun Allah mengampuni, ia masih tetap tidak layak. Ia butuh rahmatnya untuk tetap bisa hidup, untuk bisa mencintai, untuk bisa berjalan menujunya. Dalam makrifat, rahmat adalah nafas kehidupan ruhani. Tanpa rahmat, amal menjadi kosong. Tanpa rahmat, ilmu menjadi angkuh. Tanpa rahmat, solat pun hanya menjadi gerakan kosong tanpa jiwa. Maka ruh memohon rahmat seperti seorang bayi yang menangis mencari pelukan ibunya. Bukan karena pantas, tapi karena tidak bisa hidup tanpanya. Kemudian ruh berkata, wajburni, tutupilah kekuranganku. Ini adalah pengakuan bahwa dirinya penuh celah, penuh luka, penuh celah. Ia sadar, bahkan dalam sujudnya pun masih ada ria yang terselip. Dalam rukuknya pun bisa terselip rasa ingin dipuji. Maka ia tidak datang sebagai hamba yang sempurna, tapi sebagai hamba yang rusak, yang meminta diperbaiki oleh Sang Maha Sempurna. Dalam makrifat, inilah maqam rendah hati yang paling dalam, saat ruh tidak lagi sibuk membanggakan amal, tapi justru sibuk mengakui betapa tak layaknya ia berdiri di hadapan Allah, jika bukan karena ampunan dan kelembutannya. Berikutnya, ia mengucap, warfani, angkatlah derajatku. Tapi dalam makrifat, ini bukan permintaan duniawi. Ruh tidak sedang memohon agar dirinya dimuliakan di dunia, atau ditinggikan derajatnya di mata manusia. Ia sedang meminta ditinggikan kesadarannya, ditinggikan makam cintanya, ditinggikan kedekatannya kepada Allah. Ia ingin dipindahkan dari makam syariat yang dangkal ke makam hakikat yang dalam, lalu ke makam makrifat yang lebih jernih. Ia ingin terangkat dari ketertarikan pada dunia, menuju kekhusyukan yang utuh kepada Allah semata. Kemudian ruh mengucap, warzuqni, berilah aku rezeki. Namun bagi seorang penempuh makrifat, ini bukan hanya soal harta atau kebutuhan fisik. Rezeki yang paling hakiki adalah rezeki ruhani, berupa hidayah, ilmu laduni, rasa khusyuk dalam sholat, cahaya yang menyinari hati, dan pertemuan yang jujur dengan Allah dalam sepinya malam. Ruh memohon agar ia diberi makanan untuk jiwanya, sebab ia tahu, ruh tidak bisa hidup hanya dari roti dan air, tapi dari zikir, dari cinta, dan dari cahayanya yang turun lewat rahmat. Lalu Nawahdini, tuntunlah aku. Ini adalah jeritan ruh yang tidak ingin tersesat. Dunia ini terlalu luas, terlalu gelap, dan terlalu menipu. Banyak jalan terlihat benar, padahal sesat. Banyak suara terdengar indah, padahal menyesatkan. Maka ruh yang telah mencicipi keindahan sujud, kini memohon agar ia tidak disesatkan lagi. Ia ingin terus berada dalam bimbingan ilahi, agar setiap langkahnya mendekat, bukan menjauh. Dalam makrifat, hidayah bukan sekadar Islam, tapi terus hidup dalam kesadaran Allah di setiap detik kehidupan. Terakhir, wa'afin wa'fu'an, berilah aku kesehatan dan maafkan aku. Seorang sufi tahu, kesehatan yang sejati adalah kesehatan hati. Hati yang tidak keras, hati yang tidak sombong, hati yang tidak lalai. Ia juga memohon maaf, bukan hanya untuk dosa yang diketahui, tapi juga untuk semua kelalaian yang tak disadari. Dalam makrifat, permohonan ini adalah bentuk tunduk total. Ruh tidak lagi merasa punya kekuatan apa-apa. Ia hanya berserah. Duduk di antara dua sujud menjadi ruang di mana ruh menangis, memohon, mengakui dan berharap.
Duduk ini bukan jeda, ia adalah doa. Ia adalah percakapan lirih antara ruh yang penuh luka dengan Tuhan yang maha lembut. Dan dari sinilah ruh bersiap untuk kembali bersujud, untuk semakin tenggelam dalam samudera cintanya, dan pada akhirnya untuk kembali menjadi hamba yang utuh, yang hidup bukan untuk dunia, tapi untuk pertemuan abadi dengan Tuhan semesta alam. Tasyahud, saksi ruhani dalam majelis langit. Ketika seorang hamba duduk dalam tasyahud, sejatinya ia tidak sedang duduk biasa. Ia sedang duduk dalam majelis langit. Di titik ini, setelah perjalanan panjang dari takbir, rukuk, sujud, hingga duduk di antara dua sujud, ruh telah dibersihkan, didewasakan, dan disiapkan untuk sebuah pernyataan agung, menjadi saksi atas kebenaran ilahi. Tasyahud bukan hanya bacaan, ia adalah ikrar, kesaksian, pengakuan, dan perjumpaan. Ruh yang hadir dalam tasyahud seolah telah sampai di sebuah ruang tak terlihat, di mana para malaikat menjadi saksi, dan Allah menjadi pendengar utama. At-tahiyyatu lillahi, segala penghormatan, doa, dan kebaikan adalah milik Allah. Kalimat ini bukan basa-basi, ia adalah deklarasi makrifat bahwa tidak ada yang pantas menerima pujian sejati kecuali Allah. Ruh yang telah melalui rukuk dan sujud kini sadar bahwa segala gerak, segala ibadah, segala amal, semua kembali kepada Allah. Bahkan sujud yang terasa khusyuk pun bukan milik dirinya, melainkan anugerah darinya. Maka dengan duduk tenang, hamba menyerahkan seluruh penghormatan kepada Allah, sebagai pengakuan bahwa dirinya hanyalah hamba yang tak punya daya. Lalu disusul dengan wassalawatu wa tayyibat, doa-doa dan amal kebaikan yang murni juga hanya untuk Allah. Dalam maqam ma'rifat, ini adalah bentuk penyucian niat. Ruh tidak ingin ibadahnya dipuji, tidak ingin dikenal sebagai ahli sholat, tidak ingin disebut wali, tidak ingin dihormati karena penampilan zahir. Ia hanya ingin semua kebaikan yang pernah ia lakukan, semua amal yang pernah ia kerjakan, semuanya kembali kepada Allah, murni, suci, dan tersembunyi dari pujian makhluk. Ia belajar menghapus jejak dirinya dari amalnya sendiri. Kemudian ruh menyampaikan salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bukan sekadar sapaan. Ini adalah penghubung ruhani antara hamba dengan cahaya kenabian. Dalam ma'rifat, solat adalah warisan langsung dari Rasulullah. Bukan hanya bentuk lahirnya, tapi juga ruhnya. Maka dalam tasyahud, seorang murid ruhani menyapa gurunya yang agung, menyambung cinta kepada Nabi, menyampaikan salam dari ujung dunia ke pusat cahaya yang menyinari seluruh alam. Ia sadar, solat ini tidak akan pernah ada jika bukan karena Nabi yang membimbing kita menuju Allah. Setelah menyapa Nabi, ruh melanjutkan dengan salam kepada semua hamba Allah yang syalih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi syalihin. Ini bukan sekadar doa umum, tapi bentuk keterhubungan ruhani antar jiwa-jiwa yang tulus. Dalam makrifat, solat bukan ibadah individual. Ia adalah bagian dari gelombang ibadah para ruh pencinta di seluruh zaman. Ketika ruh mengucap salam ini, ia seolah menyatu dengan jamaah besar para sufi, para wali, para pejuang sunyi, yang juga bersujud kepada Tuhan yang sama. Maka dalam tasyahud, ruang waktu hancur, ruh masuk dalam dimensi umat spiritual yang tak terputus. Lalu tibalah pada kalimat paling sakral, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah inti dari tasyahud. Inilah kesaksian yang membuat solat berubah dari sekadar gerakan menjadi pertemuan. Ruh bersaksi bukan karena disuruh, tapi karena telah menyaksikan. Inilah maqam musyahadah dalam makrifat. Menyaksikan keesaan Allah bukan hanya mengakui dengan kata, tapi dengan seluruh pengalaman ruh. Ia telah melalui rukuk dan sujud, tenggelam dalam fana, dan kini ia mengakui bahwa hanya Allah yang ada dan Muhammad adalah cahaya petunjuk yang membimbing kepadanya. Kesaksian ini bukan hanya milik lidah, tapi milik hati. Dalam makrifat, syahadat dalam tasyahud adalah puncak. Ini bukan syahadat awal masuk Islam, tapi syahadat yang lahir dari pengalaman batin, dari zikir, mujahadah, tangis, dan kerinduan. Ruh yang bersyahadat di tasyahud adalah ruh yang telah mengalami Tuhan. Maka ia tidak sekadar tahu, tapi telah melihat,
telah menyentuh meski tak bisa menjelaskan, telah mencintai meski tak bisa menggambarkan. Inilah maqam para pecinta sejati. Tasyahud menandai bahwa ruh telah mencapai maqam kedewasaan spiritual. Ia telah berdiri, rukuk, sujud, duduk, berserah, lalu kini bersaksi. Dalam posisi duduk itu, ruh tidak lagi mengejar apa-apa. Ia telah sampai. Maka tak heran jika banyak para arif billah menghabiskan waktu lebih lama dalam tasyahud. Sebab bagi mereka, itulah momen perenungan, penyaksian, dan pelepasan yang paling mendalam. Dunia terasa jauh. Hanya Allah yang nyata, dan hanya ruh yang sadar yang bisa merasakan kemuliaan duduk ini. Duduk para saksi dalam majelis langit. Salam, kembali dari langit ruhani dengan wajah baru. Ketika seorang hamba mengucapkan salam di akhir solatnya, Assalamualaikum warahmatullah, yang terucap bukan hanya kalimat penutup. Dalam jalan makrifat, salam adalah gerbang kepulangan. Ia bukan hanya sinyal bahwa solat telah selesai, tapi juga tanda bahwa sang ruh telah kembali dari perjalanannya yang suci, kembali dari hadirat ilahi, kembali dari samudra fana, dan kini pulang ke dunia dengan wajah yang baru, hati yang bersih, dan kesadaran yang terlahir kembali. Salam bukan akhir, ia adalah awal dari hidup yang lebih sadar, lebih hening, dan lebih terhubung dengan Allah. Salam adalah ucapan damai, tapi damai ini bukan semata-mata untuk makhluk di kanan dan kiri. Dalam makrifat, damai itu pertama-tama diucapkan kepada diri sendiri. Ruh yang telah melewati takbir, rukuk, sujud, dan tasyahud, kini kembali dengan kedamaian dalam dadanya. Ia telah melepaskan dunia, membasuh dirinya dengan pengakuan, menyelam ke samudera tauhid, dan kini kembali dengan perasaan, aku telah bertemu Tuhanku. Maka ia mengucapkan salam kepada dirinya yang baru, dirinya yang telah dibentuk dan ditempa oleh solat sebagai perjalanan ruhani. Setelah itu salam diperluas untuk para malaikat yang mengiringi. Ruh sadar bahwa selama solat ia tidak sendiri. Ada malaikat yang mencatat amal, ada malaikat yang membawa cahaya rahmat, ada makhluk-makhluk langit yang ikut menyimak bacaan dan gerakan ruhani seorang hamba. Maka dalam salam, ruh menghaturkan kedamaian kepada mereka sebagai bentuk adab. Sebab dalam alam makrifat, kedekatan kepada Allah juga menuntut adab terhadap seluruh ciptaannya. Bahkan terhadap makhluk-makhluk yang tak kasat mata, ruh yang sadar tetap menjaga kelembutan dan cinta kasih. Namun makna terdalam dari salam adalah bahwa ruh kini kembali ke dunia manusia. Dunia yang penuh hiruk pikuk, dunia yang penuh gangguan, dunia yang tadi sempat ditinggalkan sejak takbir pertama. Tapi kini ruh kembali bukan sebagai hamba biasa. Ia kembali sebagai utusan cahaya. Solat telah membersihkannya, mendidiknya, dan membekalinya. Maka ketika ia mengucap salam, ia seolah berkata, wahai dunia, aku telah kembali. Tapi bukan lagi dengan jiwa lama. Aku datang membawa damai dari hadiratnya. Aku datang membawa kesadaran untuk menjadi rahmat bagi sekelilingku. Dalam makrifat, salam juga bermakna tanggung jawab. Setelah pertemuan rohani dengan Allah, ruh tidak boleh kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia harus membawa nilai-nilai dari perjalanan itu. Ia harus membawa cahaya dari sujudnya, membawa kelembutan dari tasyahudnya, membawa kesabaran dari rukuknya. Solat tidak boleh berhenti di sajadah. Ia harus hidup dalam akhlak, dalam lisan, dalam pilihan, dalam cara memandang orang lain. Salam bukan hanya ucapan, ia adalah janji bahwa sejak solat ini selesai, aku akan menjadi hamba yang lebih sadar dan lebih mencerminkan cintanya. Para sufi mengajarkan bahwa salam adalah buah dari makrifat. Ia adalah ekspresi dari ruh yang telah disapa oleh Allah, lalu kini ingin menyapa dunia dengan kelembutan yang sama. Seperti Nabi Muhammad yang setelah pulang dari Mi'raj membawa perintah solat. Begitu pula hamba yang telah Mi'raj dalam solat harus membawa sesuatu. Bukan hukum, tapi rasa. Bukan hanya bacaan, tapi getaran. Maka ketika ia menoleh ke kanan dan kiri sambil memberi salam, itu bukan basa-basi. Itu adalah manifestasi cinta yang lahir dari perjumpaan. Dan tidak kalah pentingnya, salam adalah tanda bahwa ruh tidak lari dari dunia. Solat bukan pelarian,
ia adalah penguatan. Ruh yang telah bercumbu dengan Tuhan bukanlah ruh yang lari dari tanggung jawab. Ia justru kembali ke dunia dengan semangat baru untuk melayani. Ia akan mencintai keluarganya dengan lebih sabar. Ia akan mencari nafkah dengan lebih jujur. Ia akan menghadapi ujian dengan lebih tenang. Sebab ruh telah merasakan Allah dekat dan itu cukup untuk membuatnya kuat. Maka salam menjadi penutup yang manis dari perjalanan ruhani dalam sholat. Bagi yang memahaminya, salam bukan tanda berakhir, tapi permulaan. Ia adalah tanda bahwa ruh telah kembali ke bumi, tapi dengan mata yang telah melihat, hati yang telah disentuh, dan jiwa yang telah dibersihkan. Dari salam inilah dimulai kembali kehidupan seorang hamba yang tidak lagi sama. Sholat sebagai mi'raj sejati.